Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Bagaimana dengan tidur semalam? Saya berharap bahwa kita bisa menikmati istirahat yang diberikan oleh Tuhan. Saya ingin melanjutkan perbincangan kita. Kalau kemarin kita setelah menyelesaikan perbincangan bagian pertama dari pengakuan iman rasuli, yaitu aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya ingin hari ini kita akan memperbincangkan bagian yang kedua dari pengakuan iman rasuli, yaitu aku percaya kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kami. Kalau kita meneliti dari keseluruhan bagian yang kedua ini, paling tidak ada 3 pemikiran yang kita dapatkan. Yang pertama adalah nama Yesus Kristus. Yang kedua, putranya yang tunggal. Dan yang ketiga, Tuhan kami. Saya ingin memperbincangkan bagian putranya yang tunggal. Ketika kita berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, itu adalah menunjuk eksistensi dari oknum yang kedua dari Trinitas, yaitu Yesus Kristus sebagai putranya yang tunggal. Nah, kalau kita memperbincangkan Yesus Kristus sebagai putra dari Allah Bapa, apakah berarti Allah Bapa melahirkan? Apakah berarti Allah Bapa menikah? Atau ungkapan keputraan itu merupakan dari penggambaran sebuah hubungan yang spesifik. Sebuah arti kata yang bukan letterlock. Beberapa orang itu menjelaskan bahwa kita tidak selalu harus memperlakukan idiom-idiom Alkitab itu letterlock. Umpamanya seperti anak Allah, berarti ada Bapak Allah dan Ibu Allah. Ada orang yang lain, siapa bidannya kalau dia anak, kapan dilahirkannya kalau dia anak. Mungkin anak menuju kepada arti yang lebih dalam, seperti umpamanya anak tangga, kan tidak ada bapak tangga atau ibu tangga. Anak kunci, kita tidak pernah mendapatkan ibu kunci dan bapak kunci. Tetapi semuanya itu menunjukkan sebuah hubungan. Mungkin ini yang perlu kita sadari bersama. Bahwa ketika pengakuan iman rasuli mengatakan Yesus Kristus putranya yang tunggal, bukan dalam arti harafiah bahwa ada ibu yang melahirkan. Tetapi itu adalah hubungan yang spesifik. Anak bisa diartikan bahwa dia dari bagiannya. Saya berkata kepada Kevin, kamu anak saya. Dari bapaklah kamu itu ada. Di dalam diri kamu ada darah, ada keringat dari bapak. Tapi itu lukisan yang tidak secara sempurna menjelaskan bahwa Yesus adalah anak. Tetapi ada hubungannya spesifik. Ini memang agak rumit, agak panjang. Apakah ini berarti anak harafiah? Tapi paling tidak, bukan. Itu adalah satu hubungan yang spesifik. Bahwa Yesus adalah bagian dari Allah itu sendiri. Ini yang kerumitannya, karena kita itu masuk ke dalam ciptaan yang berada dalam 3 dimensi, ruang dan waktu. Selalu ada awal dan akhir. Ketika Yesus sebagai Allah, dia tidak di dalam atau tidak termasuk dalam ruang dan waktu. Kalau disebut sebagai putra dari Allah, dia tidak ada awal dan tidak ada akhir. Hubungan ini cukup menyulitkan kita mengerti kalau kita tidak memahami dan menerima bahwa kealahan itu berarti tidak masuk di dalam hukum ruang dan waktu. Memahami hubungan Yesus Kristus sebagai putra juga perlu difikirkan bahwa ini bukan berarti harafiah.
yang ada ruang dan waktu, ada titik lahir dan ada titik akhir. Yesus sebagai putra itu adalah hubungan spesifik dengan Allah Bapa yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Mungkin itu dulu ya. Ini rumit sekali dan dalam. Tetapi saya senang kalau lain waktu kita bisa menggali lebih dalam. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati.